Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Setiawan dari Manajemen Malam semester 4 ingin memberikan materi tentang Key Performance Indicator dari mata kuliah Manajemen Strategik. Ya, kita mulai. Apa itu KPI? KPI adalah sistem manajemen kinerja dapat diukur menggunakan KPI, Key Performance Indicator, supaya memiliki tolak ukur kesuksesan yang baik pula. Bagaimana cara menentukan KPI perusahaan? Nah, mari kita bahas. Masuk ke pembahasan. Yang pertama itu kontrol dan evaluasi. Merupakan fungsi yang penting dalam manajemen untuk memastikan rencana kerja. Organisasi bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan akhir organisasi bisa tercapai. Untuk bisa melakukan fungsi kontrol dan evaluasi dengan baik, dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baik. Sistem manajemen kinerja yang baik harus bisa menggambarkan proses bisnis yang terjadi dalam organisasi secara keseluruhan. Sistem manajemen kinerja membuat ukuran-ukuran KPI, Key Performance Indicator, yang merepresentasikan kinerja dari seluruh bagian organisasi dan keterkaitan yang ada antar bagian-bagian tersebut. Pengertian KPI adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Adapun beberapa karakteristik dari KPI, yaitu yang pertama ukuran non-finansial, yang kedua ukuran yang sering digunakan yaitu regular measurements, yang ketiga ukuran yang diketahui oleh manajemen, yang keempat semua orang yang ada di dalam suatu organisasi telah mengerti dan memahami apa itu KPI. Yang selanjutnya tanggung jawab kepada individu dan tim, memiliki efek yang sangat signifikan dan memiliki efek yang sangat positif. Key Performance Indicator diukur dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. Jadi, si atasan itu bisa menilai seseorang menggunakan KPI itu dari periode yang tadi itu, harian bisa, mingguan bisa, dan per 30 hari atau bulanan, tergantung bagaimana kebijakan dari perusahaan. Jadi KPI yang baik merupakan suatu hal yang penting dan terus-menerus mendapat perhatian dari manajemen. Ketika seseorang menyimpang dari KPI, pihak manajemen dapat mengambil suatu keputusan dan memanggil orang yang bertanggung jawab tersebut. Pengertian Key Performance Indicator menurut ahli. Menurut Iveta 2012, Key Performance Indicator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif dan bertahap bagi perusahaan, serta memiliki berbagai perspektif dan berbasiskan data konkret dan menjadikan titik awal penentuan, tujuan, dan penyusunan strategi organisasi. Menurut Warren 2011, Key Performance Indicator merupakan sebuah pengukuran yang menilai bagaimana sebuah organisasi mengeksekusi visi strateginya. Visi strategi yang dimaksud dengan merujuk kepada bagaimana strategi organisasi secara interaktif terintegrasi dalam strategi organisasi secara menyeluruh. Menurut Parmenter 2007 mendefinisikan Key Performance Indicator sebagai yang paling kritikal untuk kesuksesan organisasi pada kondisi sekarang dan di masa mendatang. Menurut Banerjee dan Buoti 2012, Key Performance Indicator adalah ukuran berskala dan kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dalam tujuan mencapai target organisasi. KPI juga digunakan untuk menentukan objektif yang terukur, melihat tren, dan mendukung pengambilan keputusan. Jenis-jenis Key Performance Indicator. Pada dasarnya, indikator kinerja utama atau KPI dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu KPI finansial dan KPI non-finansial. Key Performance Indicator non-finansial adalah KPI yang tidak secara langsung mempengaruhi keuangan suatu perusahaan berupa contoh KPI non-finansial yang dimaksud tersebut diantaranya seperti perputaran tenaga kerja, manpower turnover, matriks kepuasan pelanggan, customer satisfaction matrix, rasio pelanggan berulang terhadap pelanggan baru, repeat customer, to new customer ratio, pangsa pasar atau market share. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KPI. KPI hanya akan berguna jika ada tindak lanjut atas KPI itu sendiri. Seringkali perusahaan mengadopsi KPI yang berpopuler digunakan dalam suatu industri. Namun setelah itu bertanya, mengapa KPI tersebut tidak merefleksikan kinerja perusahaan dalam mengembangkan strategi untuk menyusun KPI?
Tim Anda harus mulai dari melihat apa tujuan organisasi Anda, bagaimana Anda berencana untuk mencapainya, dan siapa yang dapat mengambil tindakan berdasarkan informasi ini. Hal ini seharusnya merupakan proses berulang yang melibatkan masukan dari analis, kepala bagian, dan para manajer. Setelah itu, Anda akan mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai bagaimana KPI mengukur proses bisnis perusahaan Anda dan siapa yang dapat menindaklanjuti proses bisnis tersebut. Salah satu cara membuat KPI yang relevan adalah dengan kriteria SMART. Kata ini adalah singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Bound. Untuk penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut: apakah tujuan perusahaan spesifik? Bisakah Anda mengukur pencapaian tujuan tersebut? Apakah tujuan dapat dicapai? Apakah tujuan tersebut berkaitan dengan perusahaan? Berapa lama jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi masing-masing ada targetnya masing-masing ya. Penerapan Key Performance Indicator. Terdapat 4 kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu metode KPI ini. Yang pertama itu kolaborasi antar karyawan, tim, supplier, dan pelanggan desentralisasi dari level manajemen sampai level operasional integrasi atau keterkaitan antara ukuran, laporan, dan tindakan hubungan KPI dan strategi. Untuk mengimplementasikan KPI membutuhkan suatu proses sistem yang saling terkait, baik itu dari lingkungan organisasi sendiri seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan dari pihak-pihak luar seperti pelanggan dan supplier. Begitu juga laporan yang harus tepat waktu, efisien, dan fokus terhadap peningkatan pengambilan keputusan. Ketika mengimplementasikan KPI, hal yang penting adalah mendefinisikan hasil atau tujuan dari masing-masing KPI tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang Key Performance Indicator. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang tepat atau yang kurang lengkap. Kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.